Asumsinya adalah terdapat kebutuhan. Yang dimaksud terdapat kebutuhan itu misalnya seperti ini ya. Sekolah itu misalnya guru. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2023. Nah, kali ini Mimin akan membahas terkait penempatan P3K guru tahun 2023. Nah, banyak sekali yang bertanya kepada Mimin, Min kok di pengumuman hanya muncul pengumuman kelulusan tetapi belum berisi dengan penempatan, gitu ya. Nah, sebenarnya saran Mimin sih sebenarnya teman-teman lebih kepada fokus untuk yang namanya melengkapi kelengkapan untuk dokumen pengisian daerah ya. Sebenarnya karena kalau teman-teman statusnya sudah PL ya yang sudah lulus, itu berarti teman-teman memang sudah mendapatkan formasi ya, tinggal menunggu penempatan. Tapi karena banyak sekali yang bertanya pada Mimin, Mimin akan bahas hari ini terkait penempatan P3K guru tahun 2023. Nah, sebelum Mimin bahas, teman-teman perlu memahami yaitu terkait mekanisme penempatan dan formasi di tahun 2023 untuk P3K guru ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, untuk tahun 2023 formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Jadi untuk penempatan alokasi formasinya mau ditaruh di mana itu diserahkan kepada teman-teman distrik dan di PKD ya. Nanti ada informasi pemetaan untuk penempatan P3K guru. Ya di sini misalnya contoh ilustrasinya ya, sekolah memiliki 4 kebutuhan, ada 1, 2, 3, dan 4 masing-masing 1. Kemudian yang dibuka hanya 2 formasi. Jadi nanti diambil pemenangnya itu berdasarkan nilai terbaik ya, ini yang sudah dibahas. Nah, poinnya adalah formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Makanya ketika teman-teman lihat di pengumuman formasi ya, ketika pengumuman pendaftaran itu pasti penempatannya diserahkan kepada masing-masing instansi ya. Contohnya di sini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ini gelondongan ya. Jadi yang ditentukan itu cuman alokasi formasinya saja, tempatnya belum, masih gelondongan di sini. Nanti oleh teman-teman dinas Disdik ya dan BKD baru akan melakukan pemetaan ditaruh di mana untuk guru-gurunya gitu ya. Jadi ini adalah urutannya, teman-teman harus paham bahwa penempatan itu memang diserahkan kepada teman-teman Dinas Pendidikan dan BKD, BKP PSDM setempat. Nah, kemudian ini adalah terkait pengadaan ya, file rakor pengadaan. Karena teman-teman bertanya kepada Mimin akan jawab. Pada poin dasarnya ya, untuk pemetaan ini atau peletakan teman-teman itu akan ditaruh di mana, itu adalah Dapodik tetap menjadi acuan untuk penempatan pelamar dengan kriteria seperti ini ya. Kita bahas satu persatu. Yang poin yang pertama adalah A, ditempatkan pada sekolah induk apabila terdapat kebutuhan ya. Nah, berarti ini berlaku untuk P1, P2, P3 dan P2 dan P3 harusnya ya. P1 dan P2 dan P3. Ya. Nah, contoh kasusnya misalnya seperti ini ya. Asumsinya adalah terdapat kebutuhan. Yang dimaksud terdapat kebutuhan itu misalnya seperti ini ya. Sekolah itu misalnya guru bahasa Indonesia perlunya 7 ya. Kemudian ABK-nya 7 ya. Analisis beban kerjanya itu perlu 7 guru. Saat ini misalnya ada 5 guru yang PNS, berarti ada 2 yang saat ini dipegang oleh guru honorer ya. Jadi 2 guru honorer ini berarti ada kebutuhan 2 guru. Nah, ini berarti sekolah tersebut ada kebutuhan ya, yang dimaksud terdapat kebutuhan itu seperti itu. Tapi kalau yang tidak terdapat kebutuhan itu misalnya ABK-nya 7, saat ini PNS-nya juga sudah 7 gitu ya, sudah berlebih guru pengampu di Mapel itu sudah berlebih gitu ya, sehingga walaupun masih ada honor, ini tidak ada kebutuhan dan tidak ada alokasi formasi tentunya ya. Maksudnya kalaupun ini mau diterima, guru yang bersangkutan kan tidak dapat 24 jam lagi gitu ya. Jadi poin pertamanya adalah bagi teman-teman yang saat ini sekolah induknya di negeri ya, berarti teman-teman itu akan ditempatkan di sekolah induknya apabila terdapat kebutuhan. Jadi ini khusus bagi teman-teman sesuai kategori prioritasnya ya. Jika saat ini sekolahnya induknya di negeri, akan diprioritaskan ditempatkan pada sekolah induk. Nah, ini Mimin jawab bagi teman-teman yang sekolah di negeri dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang B ya. Apabila tidak terdapat kebutuhan pada sekolah induk, ditempatkan pada sekolah lain yang terdapat kebutuhan ya, terdapat kebutuhan. Nah, ini kasusnya misalnya teman-teman ini lulus di sini gitu ya. Lulus di sekolah yang gurunya sudah berlebih gitu ya.
ada kebutuhan tetapi tidak ada formasi, ya dianggap aja tidak ada kebutuhan ya. Jadi teman-teman itu sebenarnya lulus misalnya bahasa Indonesia di sini, tetapi di sekolah teman-teman itu tidak ada lagi ya, tidak ada kebutuhan karena memang gurunya sudah cukup. Nah, teman-teman akan ditaruh di tempat lain gitu ya. Misalnya di sekolah SMA 1 ya, SMA 1 guru bahasa Indonesianya berlebih, akan dipindahkan misalnya di SMA 2. Contohnya ya, kasusnya yang itu. Kemudian yang ketiga adalah penempatan pelamar pada sekolah lain tidak menggeser guru non-ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut dan terdaftar di Dapodik paling lambat bulan Oktober 2022. Nah, ini penting ya. Poin ini maksudnya adalah ketika teman-teman itu ditaruh di sekolah A ya, kalau yang dari kasusnya poin B ini ya, untuk poin B ya, maksudnya poin C ini sebenarnya mengakomodir poin B gitu ya. Karena kalau teman-teman yang poin A ditempatkan pada sekolah induk apabila terdaftar kebutuhan, berarti teman-teman itu tidak akan menggeser hak orang lain. Maksudnya teman-teman saat ini induk di negeri ditempatkan di situ gitu ya. Jadi teman-teman itu tidak akan menggeser orang lain di situ, karena itu sebenarnya adalah hak bagi teman-teman ya, diterima dan ditempatkan di sekolahnya saat ini. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, tapi poin yang C ini sebenarnya ya, penempatan pelamar pada sekolah lain tidak menggeser guru non ASN gitu ya. Ini kasusnya untuk yang B ini gitu ya. Nah, poin yang B ini ya, poin yang B ini berlaku sebenarnya bagi teman-teman yang P1 tapi dari swasta ya. Jadi P1 yang dari swasta ataupun yang P4 misalnya ya. Atau dari P3 yang di sekolahnya tidak ada kebutuhan. P2 juga ya. Nah, ini ya. Jadi untuk poin yang ini gitu ya, yang tidak terdapat kebutuhan ini case-nya adalah misalnya teman-teman dari swasta. Yang pertama ya, P1 swasta itu kan tidak ada sekolah induknya. Nah, kalau teman-teman swasta tidak ada sekolah induknya, berarti teman-teman akan diplottingkan ke salah satu sekolah negeri yang dimana di situ ada kebutuhan. Dan yang rule kedua atau yang berikutnya adalah kehadiran teman-teman ketika mengisi jam atau ditempatkan di sekolah swasta, di sekolah negeri tersebut, itu tidak menggeser teman-teman yang statusnya sudah terdaftar di Dapodik per Oktober 2022. Kasusnya misalnya gini, teman-teman P1 itu dari swasta akan ditempatkan. Sementara yang guru-guru di sini statusnya misalnya pelamar P4 yang tidak masuk ranking atau P3 ya. Misalnya P4 atau P3 yang sekolah tersebut itu lolos tapi tidak dapat kuota misalnya ya. Jadi atau tidak lolos sama sekali ya. Jadi kehadiran teman-teman ketika mengisi di sini itu peraturannya tidak boleh menggeser yang seperti ini gitu ya. Jadi poin pertama yang perlu Mimin sampaikan adalah ya, teman-teman ketika punya sekolah induk itu akan ditaruh di sekolahnya ya sesuai dengan kebutuhan ketika di sekolah teman-teman itu punya kebutuhan. Kebutuhan ini diambil dari ABK ya. Habis ini Mimin jelaskan secara detail ya. Jadi teman-teman jangan skip video ini biar tidak salah kaprah gitu ya. Nah, 3 ini adalah dasar sebenarnya teman-teman untuk pemetaan P3K Guru tahun 2023 gitu ya. Nah, kemudian kita akan bahas satu-satu ya. Nah, untuk pemetaan itu Mimin contohkan ya, sebenarnya sudah ada aplikasi dari teman-teman Kemdikbud ya. Ini SMA negeri contoh misalnya Mimin sampaikan ya. Sebenarnya sudah ada pemappingan ya, misalnya di sini ya, ABK itu analisis beban kerja. Berarti guru BK-nya itu misalnya perlu 2 ya. Kemudian PNS-nya tidak ada, P3K 2019 enggak ada, P3K 2021 ada 1 ya. Kemudian P3K 2022 belum ada gitu ya, total 1, selisihnya 1. Nah, maksudnya ini akan ada satu formasi kebutuhan gitu ya. Nah, berarti akan ada satu yang akan ditempatkan. Kenapa? Karena ada kebutuhan yang ada di sini. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada kebutuhan di sini ya tidak akan bisa ditempatkan gitu ya. Karena memang ternyata misalnya sudah ada gitu ya. Atau kasusnya misalnya minus gitu ya. Jadi kalau teman-teman statusnya minus itu misalnya berlebih. Ada beberapa kasus yang misalnya selisihnya minus gini ya. Karena ternyata gurunya lebih banyak daripada kebutuhan gitu ya. Nah, disinilah dasar dari teman-teman itu akan melakukan pemappingan ya berdasarkan masing-masing kebutuhan yang ada di sekolah gitu ya. Jadi ini dasarnya. Nah, kemudian gitu ya, Mimin sampaikan lagi,
Di salah satu kebutuhan untuk pemetaan, ini adalah salah satu aplikasi pemetaan ya, Mimin kasih sampel. Nah, misalnya juga seperti ini ya, JF guru apa gitu ya, kemudian akan muncul di sini ABK-nya, kemudian muncul di sini jumlah guru dan kekurangan gurunya berapa gitu ya. Misalnya di sini guru BK ya, itu ABK-nya adalah 7, ASN-nya 1 gitu ya di sini. Kemudian non ASN di atas 2022 itu ada 1. Kemudian jumlah gurunya ada 2 gitu ya. Saat ini kurang gurunya berapa? Kurang gurunya adalah 5 gitu ya. Jadi ini akan jadi poin teman-teman untuk ditempatkan berdasarkan yang namanya aplikasi pemetaan. Nah, kembali lagi di sini ya, kalau Mimin boleh jelaskan secara singkat ya, ditempatkan pada sekolah induk apabila terdapat kebutuhan ini bagi teman-teman P1, P2, dan P3 yang berasal dari sekolah negeri ya. Karena pasti yang ditempatkan itu yang sudah memiliki sekolah induk di negeri terlebih dahulu harusnya gitu ya. Nah, kemudian apabila tidak dapat kebutuhan pada sekolah induk, ditempatkan pada sekolah yang terdapat kebutuhan. Nah, ini bisa berlaku pada semua P1 dari negeri, P1 dari swasta, kemudian P2, P3, dan P4 ya. Ini bisa berlaku untuk semuanya gitu ya. Nah, contoh kasusnya misalnya seperti ini. Kalau teman-teman itu adalah jenjangnya Dikdas, berarti teman-teman akan ditaruh di lingkungan kabupaten kota ya, di satu instansi kerja. Tapi kalau teman-teman itu adalah Dikmen, yang termasuk Dikmen itu kan berarti teman-teman dari SLB, SMA, dan SMK ya. Berarti itu kan terdiri dari berbagai kabupaten kota. Jadi bisa jadi teman-teman itu ditaruhnya itu di kabupaten yang lain ya, di kabupaten kota yang lain kalau untuk provinsi. Tapi memang Mimin kemarin lihat sebenarnya teman-teman itu akan diusahakan ditaruh di tempat kabupaten kota sesuai domisilinya. Selama ya kebutuhannya mencukupi. Tetapi misalnya tidak bisa, ya nggak mungkin mau dipaksakan semua di satu kabupaten kalau formasinya memang nggak cukup gitu ya. Misalnya di kabupaten A gitu ya, ternyata pelamar bahasa Indonesianya 300 yang lulus gitu. Nggak mungkin 300-nya ditaruh di kabupaten A untuk jenjang Dikmen misalnya ya. Berarti akan ada kemungkinan dipindahkan ke kabupaten yang lain. Tapi dasarnya adalah seperti ini gitu ya. Nah, yang poin berikutnya adalah banyak teman-teman yang bertanya ya, bagaimana nasib saya kalau saya itu sebenarnya tahun ini P3 atau P4 tapi belum lulus ya. Terutama bagi teman-teman yang di negeri. Kalau teman-teman swasta kan tidak akan kehilangan karena pergeseran ya. Teman-teman di negeri itu pasti bertanya-tanya nih, kalau saya P3 atau P4 di negeri kali ini tapi saya tidak lulus, sementara banyak yang lulus, apakah posisi saya akan tergeser? Nah, ini harusnya ya penempatan ini memang tidak menggeser guru non ASN, tapi memang kembali lagi terutama teman-teman pahami memang mungkin pemetaan ini tidak akan bisa menyenangkan semua pihak ya, karena memang banyak, terutama bagi teman-teman yang mungkin daerahnya banyak sekali yang lulus gitu ya. Jadi kita harap apapun pemetaan dari teman-teman ini, teman-teman Disdik ya dan BKD ini tidak merugikan bagi teman-teman yang saat ini mengajar di sekolah negeri dan tidak menggeser posisi teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman memang belum rezeki tahun ini untuk terima, semoga teman-teman itu tidak tergeser dan tahun depan akan mengikuti seleksi P3K lagi. Dan satu lagi bagi teman-teman yang sudah dinyatakan diterima ya, menurut Mimin mau teman-teman ditempatkan dimanapun sebenarnya ini adalah rezeki dari teman-teman ya. Maksud Mimin adalah mungkin ada beberapa teman-teman yang ngerasa kok saya ditempatkan di sini atau oh ini tidak sesuai keinginan saya ya gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang memang apapun hasil penempatannya, teman-teman perlu sadari bahwa ini adalah perjuangan teman-teman yang mungkin sudah bertahun-tahun ya untuk diangkat sebagai ASN P3K guru gitu ya. Jadi Mimin berharap teman-teman mau ditaruh dimanapun, teman-teman harus percaya bahwa ini adalah rezeki dari teman-teman. Karena teman-teman sudah dinyatakan lolos juga ya, dinyatakan lolos. Ya mungkin ada masih banyak teman-teman kita itu yang masih sampai per tahun ini ya masih belum beruntung atau belum dinyatakan untuk lulus P3K guru ya. Apapun yang jadi tempat penempatan teman-teman, Mimin doakan itu adalah yang terbaik. Jadi ini adalah informasi Mimin untuk penempatan P3K guru ya. Jadi urutannya kurang lebih adalah seperti ini gitu ya.
Dan ini memang jadi ranah kewenangan dari teman-teman distrik dan BKD, karena yang paling paham harusnya dari teman-teman distrik ya. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait penempatan P3K Guru tahun 2023, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.